Yeay, masih selalu kompak dong ya, anggota Gugus Nusa Indah. Hari ini tanggal 20 November 2021, kegiatan kita adalah materi cara membuat penilaian. Seperti biasa, kegiatan berlangsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Acara dibuka oleh Bunda Siti Mardiah, SPDI, dengan bacaan basmalah. Marilah kita buka acara rapat kerja Gugus Nusa Indah dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan yang dipandu oleh Bunda Sofi. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Gugus Nusa Indah, Bunda Ita Mariatun, SPD AUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Guru bagus sekali ya, bahwa Gugus Nusa Indah ini milik bersama ya. Jadi semuanya harus maju secara bersama-sama ya. Jangan sampai terjadi kecemburuan atau aku kok rata tugas, aku kok rata tugas gitu, karena Gugus Nusa Indah bukan milik TK Sekarang 2 gitu ya Bu ya. Jadi mulai saat ini Bu, monggo yang ingin bertugas duluan boleh, misalnya belum ini saya minggu depan kita boleh ya. Tapi jangan diam Bu, kalau diam kami kan tidak tahu ya. Itu seperti yang kita kenal pada pembelajaran itu ada 9 kecerdasan ya Bu, menurut Dr. Howard Gardner. 9 kecerdasan itu tidak semua anak bisa menguasainya Bu. Ada beberapa yang menonjol salah satu kecerdasannya. Ya, 9 kecerdasannya itu diantara lain yaitu 1. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Biasanya anak suka membaca, suka bercerita, suka menulis. Ini anak yang memiliki kecerdasan bahasa atau linguistik. Yang kedua yaitu visual spasial, gambar-gambar, gambar cepat sekali menangkap. Kalau daripada musik ya Bu, belum. Kalau anak-anak matematikanya nilainya tinggi, mereka lebih bangga. Tapi kalau menggambarnya yang nilainya tinggi, seperti kurang bangga. Itu sebenarnya salah, bukannya kecerdasan yang menonjol itu anak berbeda-beda ya. Misalnya anak ini sukanya kalau logika matematika seringkali suka
bertanya sesuatu yang baru ya. Yang kelima yaitu interpersonal. Kecerdasan anak orang, sosialnya biasanya bagus dulu ya, memiliki sikap sosial yang tinggi, empatinya tinggi terhadap teman-teman atau lingkungan di sekitarnya ya. Yang selanjutnya yaitu intrapersonal, kebalikan tadi ya. Biasanya orang ini realistis dulu ya, dan tahu kekurangan diri sendiri ya. Terus selanjutnya sedikit-sedikit saja ya Bu, karena beneran juga saya yakin sudah hafal. Yang ketujuh yaitu kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini biasanya anak yang suka bergerak Bu, aktif ya, aktif bergerak. Ya kalau kita menyebutnya hiperaktif kadang-kadang ya Bu. Nah itu kita harus memberikan lahan misalnya yang banyak geraknya Bu ya, misalnya nanti atlet jadi olahraga apa atau penari ya, karena anak ini suka bergerak. Yang ketujuh kecerdasan kinestetik. Yang kedelapan yaitu naturalis. Kecerdasan naturalis ini berkaitan dengan alam Bu ya, misalnya lingkungan itu anak suka menanam-nanam, terus ingin tahu lingkungan di sekitarnya ya, suka berpetualang ya, naturalis. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir yaitu eksistensial ya, atau keberadaan. Anak-anak ini suka memiliki kecerdasan ini biasanya agamis ya Bu. Nah, langsung saja ya kita masuk ke acara inti, yaitu gimana sih cara membuat penilaian yang akan disampaikan oleh Bunda Indah Lasmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Lembaga Puspos Pelangi Indah akan menyampaikan materi berupa instrumen penilaian. Penilaian adalah proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian autentik dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Selanjutnya, penilaian dilakukan secara sistematis, terukur pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Apa manfaat dari penilaian itu? Manfaat dari penilaian yaitu 1. Guru sebagai fasilitator dan pengamat. 2. Guru mampu mengenali apa yang menjadi minat anak, kekuatan anak, dan kebutuhan anak. Yang ketiga, guru dan orang tua dapat bekerja sama dalam meningkatkan kemampuan anak secara optimal. Sekarang, apa yang perlu dinilai dalam perkembangan dan pertumbuhan anak? Yang perlu dinilai dalam pertumbuhan anak yaitu secara lingkup yaitu DDTK yang meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Lingkup penilaian perkembangan meliputi fisik motorik halus, fisik motorik kasar, bahasa, kognitif, seni, sosial emosional, dan sikap atau spiritual. 6 aspek perkembangan. Kapan kita melakukan penilaian terhadap anak? Kita melakukan penilaian terhadap anak yaitu saat anak melakukan kegiatan pembelajaran. Penilaian bisa dilakukan secara alami menggunakan penilaian autentik. Apakah yang melakukan penilaian terhadap anak? Yang melakukan penilaian terhadap anak yaitu guru dan melibatkan guru lainnya sebagai penilai atau asesor,
fasilitator, dan fungsi-fungsi lainnya. Teknik dalam penilaian anak ada 3 macam, yaitu 1. Checklist, 2. Catatan anekdot, 3. Hasil karya. Checklist itu kita dapat menyantumkan nilai seperti BB, MB, BSH, dan BSB. BB yang berarti belum berkembang apabila anak melakukan harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. MB mulai berkembang apabila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. BSH yaitu berkembang sesuai harapan. Bisa dikatakan BSH apabila anak dapat melakukannya sendiri dan konsisten tanpa harus diingatkan dan dicontohkan oleh guru. Anak dikatakan BSB yaitu berkembang sangat baik apabila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum bisa mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Semua nanti untuk formatnya bisa dilihat di buku pedoman 10 tentang penilaian. Untuk catatan anekdot, kita tidak setiap hari melakukan penilaian catatan anekdot. Kita melakukan penilaian catatan anekdot apabila ada kelebihan atau kekurangan dari anak tersebut, yaitu bisa berupa nilai positif dan berupa nilai negatif. Untuk melakukan penilaian catatan anekdot, biasanya seorang guru membawa kertas dan ballpoint, kertas kecil dan ballpoint di saku untuk menuliskan apa kelebihan seorang anak tersebut atau kekurangan seorang anak tersebut. Nanti setelah pembelajaran baru diganti di format catatan anekdot. Dalam catatan anekdot biasanya tercantum nama, tempat, waktunya, dan peristiwa atau perilaku yang dilakukan anak tersebut. Hasil karya. Untuk hasil karya, bukan hanya hasil karya yang dihasilkan anak, tetapi bisa juga kita memotret saat anak tersebut melakukan kegiatan. Potretan tersebut bisa kita pindah ke dalam format penilaian hasil karya. Dan di dalam hasil karya bukan hanya hasil karya dan penilaian yang tercantum, tetapi harus ada kompetensi dasar dan indikatornya. KD 3.6, 4.6, indikatornya mengenal nama-nama buah. Yang digambarkan kok apel, ya ditulis mengenal nama-nama buah apel. Capaian perkembangannya apa kita tuliskan, yaitu BSH atau MB atau BB. Bisa jadi dalam hasil karya tersebut terdapat 3 KD dan 3 indikator. Setelah penilaian checklist, anekdot, dan hasil karya sudah ada, maka kita bisa menjalankan penilaian yang dinamakan kompilasi hasil penilaian data. Yaitu dari ketiga penilaian tersebut kita jadikan satu menjadi kompilasi data yang dinamakan penilaian bulanan nanti masuknya. Dalam pelaporan perkembangan anak kepada orang tua, kita harus memperhatikan etika pelaporan. 1. Etika pelaporan, 2. Jenis pelaporan, 3. Waktu pelaporan, 4. Bukti pelaporan semester. Berarti pelaporan perkembangan anak kita harus laporkan kepada orang tua. Adapun tata cara penulisan pelaporan yaitu 1. Bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh orang tua. 2. Pemberian informasi belajar secara nyata, yaitu menjelaskan atau menceritakan apa yang menjadi kelebihan atau kekurangan dari anak tersebut. 3. Menggambarkan kemajuan perkembangan anak dari mingguan atau bulanan. 4. Merekomendasi terhadap orang tua, yaitu ada saran atau kepada orang tua. 5. Laporan bersifat personal, yaitu 1 guru
memberi saran atau memberikan penilaian kepada satu wali murid, karena apabila ada kekurangan dari anak, beliaunya tidak malu gitu loh Bu. Teman-teman, untuk format catatan anekdot bisa dilihat di buku 10, yaitu sebagai berikut contohnya. Untuk yang hasil karya bisa juga dilihat di buku 10 halaman 17, yaitu sebagai ini formatnya. Wah, semangatnya masih luar biasa ya. Bunda-bunda antusias menyimak ilmu yang disampaikan oleh pemateri. Jadi, ada 3 jenis penilaian yang kita gunakan di PAUD, yaitu checklist, hasil karya, dan catatan anekdot. Jika dulu catatan anekdot hanya kita fokuskan pada kejadian insidental anak yang bersifat negatif saja, tapi sekarang kita boleh loh menyertakan kelebihan-kelebihan anak pada catatan anekdot. Materi hari ini sangat padat ya Bunda. Biar lebih heboh lagi, kita goyang dulu yuk. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan 2 jari, tepuk tangan dengan 3 jari, tepuk tangan dengan 4 jari. Tepuk tangan tidak berbunyi, coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu, berjinjit sesuka hatimu. Tepuk tangan dengan 1 jari, tepuk tangan dengan 2 jari, tepuk tangan dengan 3 jari, tepuk tangan dengan 4 jari. Tepuk tangan tidak berbunyi, coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu. Satukan kedua tanganmu, berjinjit sesuka hatimu. Tepuk tangan dengan 1 jari, tepuk tangan dengan 2 jari, tepuk tangan dengan 3 jari, tepuk tangan dengan 4 jari. Tepuk tangan tidak berbunyi, coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk